dan mengapresiasi karya-karya yang sudah diciptakan. Wah, sangat seru sekali ya. Mungkin kalau kita perhatikan di sana itu sudah ada deretan lukisan ya teman-teman. Ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Mungkin kalau dilihat sekilas memang terlihat juga lukisan biasa, tapi pasti menyimpan berbagai makna tentunya. Ada kendi juga di sini. Ternyata ada patung kayak gini teman-teman. Lalu itu juga ada patung, kemudian ada kendi lagi. Itu ada lukisan dalam bentuk kanvas juga ya. Iya. Melalui karya tersebut kita bisa belajar sesuatu dalam menyampaikan pesan. Kadang bukan sekedar gambar atau benda, tapi hulu-hulu dari pengalaman, budaya, bahkan nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Maka dari itu, mari kita nikmati setiap karya dengan rasa bangga, karena ini adalah cermin kreativitas dari siswa-siswa Galaksi itu sendiri. Baik, sebelum masuk ke sesi intinya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa peraturan yang harus kita taati bersama untuk kelancaran acara pada hari ini. Yang pertama, untuk menjaga suasana agar tetap kondusif dengan tidak membuat keributan. Yang kedua, jangan sampai merusak karya, karena ini adalah karya yang patut kita hargai. Ini adalah hasil kerja keras teman-teman kita semua. Dan yang ketiga, marilah kita untuk tetap saling menghormati, baik kepada pembicara maupun kepada sesama penonton. Dengan mematuhi aturan tersebut, kita bisa menikmati galeri ini dengan nyaman dan penuh makna. Ingat, acara ini bukan hanya untuk melihat karya, tetapi juga sebagai pengalaman bersama dalam mengobrol seni dan kreativitas. Baik, mending langsung Juga aja kira saya nge-zoom toh. intinya saja. Jadi tuh di sini ada 4 kelas yang akan berpartisipasi. Pertama itu ini pulu-pulu. Nah, pulu-pulu ini mungkin kalian juga sudah pernah lihat sebelumnya, karena ini sudah dibawa kemana-mana juga. Ya, di sini patung pulu-pulu filosofinya akan dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu. Mbak Jessica, silakan. Ya, sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan kenapa kita buat pulu-pulu. Ini tuh sebenarnya cuma pemikiran apa ya, terlintas di pikiran aja gitu, cuma buat hiburan. Tapi di sini ada asal usulnya. Kalian pasti udah nggak asing dong sama pulu-pulu. Di Upin Ipin kan pasti ada itu pulu-pulu. Nah, terinspirasinya dari situ. Nah kan sini kan mereka kan ngomongnya pulu-pulu kan, yang berulang-ulang. Nah, ada suku Dogon di Afrika yang memakai topeng besar dalam ritual budaya, meski sebenarnya tujuannya positif. Ini tuh terinspirasi dari sana juga. Dan pesannya dari topeng ini, topeng bisa mengubah cara orang lain menilai kita, kadang sampai menutupi siapa kita sebenarnya. Siapa kita? Ya. Lalu di sini juga ada patung. Patung ini punya 3 wajah ya. Nah, bisa diputar. Ya. Di sini itu topengnya itu punya reaksi yang berbeda-beda. Ini. Ya, di sini bikinnya nggak cuma sendiri, saya juga dibantu oleh teman-teman kelas saya yang laki-laki juga. Itu di belakang. Terima kasih, Mas. Ya. Di patung ini ya, patung 3 wajah ini punya kepribadian yang berbeda. Ini itu merepresentasikan kehidupan kita yang juga punya reaksi yang berbeda-beda ya. Bisa senang, bisa sedih, bisa marah. Nah, di sini itu yang ini datar nih. Jadi kita sudah enggak terlalu merasa apa ya? Yo normal ya. Terus di sini saat senang. Dan ini adalah ketika kita marah. Jadi patung ini adalah sebagai menggambarkan ketika kita hidup bersosial dengan kita punya jiwa yang berbeda juga seperti itu. Ya, lalu kita selanjutnya ke lukisan. Ya, lukisan ini dibuat oleh teman saya, Anissa. Ya, di sini itu menggambarkan perempuan yang tertekan oleh keadaan di luar. Dan ini itu digambarkan dengan reaksi sedihnya. Nih, lihat dari reaksi wajahnya itu kan sedih ya. Bisa sedih itu karena dia itu merasa tertekan. Kenapa merasa tertekannya itu bisa dilihat dari ini. Kan ada kayak mata-mata di pinggir-pinggirnya. Nah, mata itu sebagai menggambarkan dari cara dunia memandang kita. Di dunia ini kan kalau memandang kita nggak selalu baik ya, pasti ada yang memandang kita itu buruk. Misalnya mungkin ya dicap buruk lah oleh dunia gitu. Untuk warna-warnanya sendiri, bentar.
wanita ini adalah representasi dari orang yang tenggelam dalam kesedihan dan tekanan batin. Lalu di sini kan ada warna merah. Warna merah itu melambangkan darah. Nah, darah ini digambarkannya melambangkan dari luka batin yang diterima dari tekanan sosial. Lalu di pinggir-pinggirnya kan ada warna hitam, itu gelap. Nah, itu melambangkan kegelapan, kehampaan, dan terjebak dalam suasana yang tidak nyaman. Terus yang mata tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu adalah pandangan dari dunia luar yang selalu menghakimi wanita digambar dan menekan batinnya juga. Dan secara keseluruhan itu adalah kondisi psikologi wanita yang tertekan dan terluka oleh masa lalunya. Itu. Ya, lalu ada gambar yang di sebelah sana. Yang pertama itu di itu. Saya ambil. Ya, yang pertama itu yang ini. Ini dibuat oleh Kayla. Itu cara. Chris Blacklight Chris. Di sini itu ada dua gambar yang berlawanan arah. Yang satu ke atas dan satu ke bawah. Nah, yang di atas itu adalah merepresentasikan jiwa yang terperangkap dalam aturan dunia, misalnya kayak pekerjaan, sekolah, dan lain-lainnya. Sehingga dia tidak bisa berkarya sesuai keinginannya. Nah, karena dia terperangkap, jadi ada gambar di bawahnya. Gambar di bawah itu adalah jiwa yang mempunyai rasa bebas untuk mengekspresikan jiwanya secara bebas. Amin. Terus yang halo guys, cek. Nah, yang ini dijelaskan oleh Mbak Jessica lagi. Ini sing gambar pas dewi. Ngeri toh. Nah, jadi di sana ada gambarnya dari Kak Hesti. Nah, itu kan gambarnya di situ ada pria ya, ada pecahan kaca juga. Di situ ada gambar-gambarnya, bayang-bayangannya. Nah, itu lukisannya itu menggambarkan kompleksitas manusia, jiwa yang retak tapi indah, terluka tapi kuat, penuh harapan dan selalu berkembang meski menghadapi penderitaan. Nah, di sini kan ada gambar utamanya. Pria mengepal dan menghapus darah di bibir itu melambangkan jiwa dalam raga yang tetap tegar meski terluka, menutupi kelemahannya walaupun dia lelah, dingin terhadap dunia. Terus ada dua helai bulu jatuh. Di sini itu melambangkan harapan atau kepolosan yang perlahan hilang tapi masih diraih kembali. Dan mata yang detail itu simbol harapan dan suatu pencarian, mencari makna suatu arah lebih dari apapun. Terus ada kobaran api juga di sana gambarnya. Nah, itu tuh kayak melambangkan gairah amarah dan konflik batin yang membakar jiwa. Dan tangan yang meraih bulu itu usaha jiwa memilih dan meraih harapan tertentu. Nah, untuk pecahan-pecahan kacanya itu melambangkan ketidaksempurnaan, tapi setiap pertama memantulkan bagian penting dari diri sendiri. Jadi, kesimpulan dari lukisan ini, cermin jiwa menggambarkan diri manusia yang penuh luka, harapan, dan topeng pertumbuhan. Setiap elemen-elemen mata, bulu, api, war, topeng, hingga pecahan kaca menunjukkan bahwa jiwa itu kompleks, retak tapi indah. Iya, terima kasih. Jadi secara keseluruhan karya yang kami buat adalah tentang bagaimana manusia itu menampilkan emosinya. Bisa dilihat dari tadi yang patung itu kan punya 3 huruf, yang lain-lainnya juga. Terus yang lukisan ini juga punya konflik sosial, terutama yang batin. Lalu yang topeng
yang membuat karyanya. Biasanya tuh beda ya pasti persepsi pandangannya sendiri. Apakah yang dijelaskan oleh kakak-kakak dua ini sudah sesuai dengan makna yang sebenarnya? Iya, sesuai. Sudah sesuai teman-teman. Kira-kira waktu buat lukisan ini tuh terinspirasi dari Cerahan HP ku Toris. Sebenarnya diri sendiri sih. Kan saya mesti merasa kayak orang-orang tuh biasanya apa ya? Saya tuh merasa orang-orang biasanya tuh kayak begitu banyak ekspektasi orang-orang. HP punya. Gak bisa ngejelasin. Saya tuh merasa tertekan gitu loh. Ya makanya gitu. Oh, jadi ini dari pengalaman pribadi ya ternyata. Oh, emang sangat realistis. Meriah. Keren banget. Ini kira-kira waktu pengerjaannya berapa jam, berapa hari? Tapi waktu ya. Kerjainnya 1 malam. Ini gak kipas. Cepet ya, ini termasuk cepet ya berarti ya? Oh, keren banget ini. Keren ya, pemilihan warnanya juga pas, perpaduan warnanya. Aku sebagai penikmat sensi, aku gak bisa kayak gini. Itu keren-keren banget. Oke, mungkin bisa digunakan dulu tadi. Terima kasih. Baik, aku mau langsung tanya aja deh ke audiens yang lagi ya. Kira-kira apa nih pertanyaannya Karim nih? Apa ya? Kan tadi ada 3 karya nih. Menurut kalian yang paling menarik itu yang mana? Boleh sini, boleh langsung jawab. Berdiri aja langsung jawab, Pak. Siapa nih? Riang. Nggak apa-apa loh. Kok nggak tahu? Gimana sih? Ayo langsung aja. Cepat. Mental tempe. Kebeng. Pelan-pelan, nggak suruh lari kok. Boleh perkenalkan namanya siapa nih? Kelas berapa nih? Namanya Benji, kelas 12 FMG. Menurut saya karya yang paling baik itu yang bulu-bulu gitu. Karena bikinnya lama. Iya. Iya. Iya dia usia. Potong-potong. Oh iya, dan terima kasih. Silakan. Itu mungkin persepsi dari Mbak Enji ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang berbeda, mungkin ada yang lebih suka lukisannya, ada yang lebih suka patungnya nih. Atau lukisannya tadi, Mbak Anissa siap ada nggak dari kalian? Persepsi yang berbeda dari kalian. Ini namanya seni itu persepsinya pasti beda-beda. Pandangan orang terhadap seni itu beda-beda ya. Kayaknya sukanya yang pulu-pulu itu deh. Oh, suka yang puluh-puluh soalnya Kak. Oh, gitu. Oh, memori Anda penuh dulu. Kita jawab aja langsung aja deh Kak. Gimana nih kira-kira? Siapa? Elek iya Oh, namanya sama Kak. Oke. Enggak pecah. Enak ya, tapi ku ana apa jenenge gitu lho. Lagi berjual ya. Kenalkan Kenal saya gua. Kayla dari kelas 1. Menurut saya karya yang paling menarik itu yang puluh-puluh karena nyentrik banget gitu loh, kayak besar terus kayak ya pokoknya nyentrik aja. Oh gitu ya ternyata nyentrik ya terus gitu ya. Untuk maju ke depan, ayo dong beri tepuk Banter banget. Proud of you. Betul, 2, 3. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Niko. Ya, perkenalkan kami perwakilan dari kelas 12 F5 yang akan menampilkan galeri art dari hasil karya kami. Sebelumnya perkenalkan saya Nicholas Juwera Wicaksono dari kelas 12 F5 dan juga ada rekan saya. Saya Camelia Praskopo Susanto. Dan juga di balik layar, di balik hasil yang kami tampilkan nanti juga ada Nairila sebagai editor. Lalu ada
Sheryl sebagai pengisi suara. Dan juga yang terakhir ada Caroline sebagai pengisi kesan dan pesan. Nah, langsung saja sebagai pembukaan. Jadi karya yang akan ditampilkan dari kelas 12 F5 itu berbeda dengan karya-karya yang lain. Karena yang pertama, karya dari kelas kami akan satu-satunya yang akan ditampilkan di layar televisi. Jadi bentuknya ada video, live drawing. Videonya itu berbentuk cerpen. Cerpen yang ada audio visual dan juga live drawingnya itu adalah gambar dari kesimpulan cerpen yang akan ditampilkan nanti. Dan juga di akhir nanti akan ada kesan dan pesan yang bentuk tulisan tangan yang itu divideokan. Nah, sebelumnya untuk cerpennya sendiri itu akan bertemakan cerminan jiwa, refleksi diri untuk inspirasi karya di galeri pada pagi hari ini. Gitu. Tidak usah berlama-lama lagi, sebenarnya langsung saja ya. Sudah bisa ditampilkan Kak. Terus kayaknya iya sih. Oh, masih ada lagi kelas 11. Ini kelas 11 berapa? Tiga 3-4an aja. Lupa saya belum. Tetap kayaknya. Ini untuk kain. Belum di play. Belum, Bu. Pak Santo sudah bersarung dan bersandar sejak ayam belum berkokok. Ia berpamitan pada Bu Ana yang masih duduk di depan menganggap perutnya yang kian membesar. Bu Ana hanya mengangguk pelan. Sejak subuh tadi perutnya terasa sakit. Namun pagi kian mereka pelangi menggantung malu di langit perbatasan kota itu. Bunga kenangan di halaman mekar, seakan tahu akan kabar besar yang akan datang. Tolong, teriak Bu Ana. Pak Boydi, seorang pelukis jalanan sekaligus tetangga sebelah rumah Pak Santo dan Bu Ana, yang mendengar cerita itu segera berlari. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke rumah menenangkan Bu Ana, lalu merangkul Bu Ana ke rumah sakit terdekat. Tepat pukul 7 pagi, tangis bayi perempuan pecah dalam ruangan rumah sakit tersebut. Setelah mengantar Bu Ana, Pak Boydi langsung pergi ke sawah mencari Pak Santo. Santo, hei Santo, anakmu wis lahir, jadi itu esok mau. Pardon, Laras, ibu selamat. Ayo, dan moro rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mata Pak Santo langsung tertuju pada sosok kecil yang dibedong rapi. Tangis bayi itu seakan menjadi nyanyian paling indah yang pernah ia dengar. Karena bulan ini adalah bulan ke-7, kunamai dia Julia Kavia. Ucap Pak Santo, Riri sambari menggedepu hatinya untuk pertama kali. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena tubuh Julia menguning. Tangisnya sedut, tak seperti bayi pada umumnya. Setelah diperiksa dokter, ia didiagnosis mengidap atresia biliar, kelainan saluran empedu yang mengancam nyawanya. Satu-satunya harapan adalah transplantasi hati saat harapan nyaris pupus. Pak Boydi berkata tenang. Ku berikan hatiku pada anak ini. Pak Santo dan Bu Ana hanya bisa menangis haru, sekaligus mengucap syukur dan berterima kasih. Setelah operasi, Julia perlahan membaik. Namun sejak saat itu, suara Pak Boydi menghilang. Bukan karena ia tak ingin bicara, tapi akibat komplikasi pasca operasi yang merusak syaraf pergerakan pita suara. Dokter menyebutnya paresi laring bilateral, pita suara lumpuh. Suaranya nyaris tak terdengar. Sejak itu, ia memilih diam dan berbicara lewat warna.
Dalam setiap lukisannya seakan ada nyawa yang tertinggal, bagian dari dirinya yang rela ia berikan demi bayi bernama Julia Carvia. 10 tahun kemudian, berujung tahun 1917, langit sore berwarna biru pucat ketika suara berat Pak Santo memecah keheningan. Julia, sini Nduk, panggilnya dari tempat ia biasa menimbang hasil panen. Setengah lahan sawah warisan dari kakekmu sudah ayah jual kepada keluarga bangsawan dengan harga 225 gulden. Julia terkejut mendengar kabar itu. Pak Santo menjelaskan bahwa hasil penjualan itu cukup untuk membayar uang masuk sekolahnya. Julia memeluk erat ayahnya, penuh syukur dan tekad untuk belajar bersungguh-sungguh. Pak Santo membelai rambutnya lembut dan menyuruhnya tidur lebih awal agar tak terlambat di hari pertama sekolah. Pagi itu langit cerah. Julia berdiri di depan rumah dengan tas godi di punggungnya. Di tangan kirinya tergenggam bekal tahu dan tempe bercampur nasi yang dibungkus daun pisang. Pak Santo menuntunnya naik ke boncengan sepeda tuanya. Pak Santo menurunkan Julia di sebuah gedung megah. Julia melihat gedung itu bertuliskan Sterling School. Ia terkesima melihat gedung klasik yang ada di hadapannya itu. Sampai waktunya dia harus berpamitan dengan ayahnya dan masuk ke dalam sekolah itu bersama dengan rombongan murid lainnya. Sesampainya di kelas, Julia duduk dan menyimpan bekalnya dengan hati-hati di laci sambil menatap anak-anak lain yang berpakaian bersih. Sebagian memakai sepatu dan tas kulit. Suasana hening saat seorang pria tinggi berkemeja masuk dan memperkenalkan diri sebagai Pak Soebedi. Ia meminta semua murid memperkenalkan diri. Saat giliran Julia tiba, ia maju perlahan, menatap teman-temannya dengan ragu. Sepatu tambal sulam, tapi tetap kuat membawanya melangkah ke depan kelas. Namaku Julia, ucapnya pelan. Ayah dan ibuku seorang petani, namanya Pak Santo dan Bu Ana. Kami tinggal di desa Wonolopo, di tengah pohon-pohon jati yang rindang. Di sana ada sawah yang luas dan angin yang ramah. Beberapa anak mengangguk dalam keheningan ruangan tersebut. Namun beberapa juga menatap Julia dengan sinis. Bel berdenting, melarutkan suasana. Anak-anak berhamburan keluar kelas, berlari menuju halaman belakang yang berumput. Julia berjalan pelan sambil membawa bekalnya. Dia memilih duduk di bawah pohon johor sambil menghamparkan alas kakinya yang dijahit dari sobekan kain tua. Dari kejauhan, beberapa mata terlihat memperhatikannya, menilai Julia dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Peter Virgo, anak keturunan Belanda, tinggi dan berambut pirang, mendekat perlahan. Apa itu? Tanyanya sambil menunduk. Lalu sebelum Julia sempat menjawab, tangan Virgo langsung menepis bekal Julia hingga berceceran di tanah. Virgo mencemooh makanan itu lalu meludahinya. Julia terdiam. Dia menunduk tak memungut bekalnya, hanya memejamkan mata. Desvara, si anak bangsawan, mendekat dengan langkah tegas. Ia berdiri di antara Julia dan Virgo dengan sorot mata tajam yang biasa dipakai ayahnya saat memimpin rapat adat. Virgo, ucap Desvara, datar namun tegas. Kalau hatimu belum tumbuh, jangan coba mencabut milik orang lain. Virgo menoleh, tersenyum miring, lalu pergi seorang tak peduli pada perkataan Desvara. Tak lama, Junie, anak berdarah Indonesia dan Portugis datang dan duduk di samping Julia. Ia membuka kotak makanannya, mengeluarkan setengah roti dan susu, lalu memberikannya pada Julia. Desvara menyusul, menyerahkan sebutir apel merah. Novie, si pribumi baik hati, datang tanpa banyak bicara, mengeluarkan daging ayam dari kantong kertasnya untuk Julia, lalu duduk di sisi lain Julia. Mereka makan bersama dan saling berkenalan hingga waktu istirahat usai. Suara kapul kembali menari di papan tulis, tapi hati Julia masih rapuh akibat kejadian di halaman belakang. Langit sore menguning. Usai pelajaran, Julia pulang melewati kota lama yang dijuluki
Little Netherlands. Di persimpangan, langkahnya terhenti. Matanya terpaku pada seorang pelukis di tepi trotoar. Lelaki gagah berambut gondrong dengan kemeja lusuh. Beberapa kanvas berdiri di depannya, memamerkan karya seni. Tapi tak ada satupun yang mampir ke lapaknya. Julia mendekat, tersentuh oleh kesendiriannya. Langit tiba-tiba berubah kelabu, angin berhembus membawa gerimis yang lembut. Orang-orang mulai menepi dan berlarian mencari tempat teduh. Julia ikut menepi ke sebuah toko kecil lalu membeli sebuah payung tipis. Ia berjalan pelan mendekati pelukis tua yang tetap duduk di trotoar, melindungi kanvasnya dengan tubuh yang rentah. Tanpa banyak kata, Julia mengangkat payungnya, menaunginya berdua. Pelukis itu hanya menoleh, tersenyum tipis dan mengangguk sebagai bentuk terima kasih. Tak ada percakapan, hanya tatapan mata yang saling bicara tentang kepedulian yang sederhana. Mereka mulai berjalan beriringan menyusuri jalanan kota lama. Gerimis mengiringi langkah mereka yang tenang. Sesekali Julia menawarkan lukisan kepada pejalan kaki yang lewat. Satu lukisan, dua lukisan, akhirnya terjual juga. Semangat kecil dalam langkah mereka seolah dihembuskan oleh kota yang diam-diam ikut menyaksikan. Saat senja mulai menepi dan cahaya kota menyala redup, Julia menatap langit yang menggelap. Matanya tak sengaja menangkap sesuatu di pojok kanan bawah. Dari semua lukisan yang tersisa, terukir tanda nama Puidi. Hatinya bergetar menyadari ada benang merah yang menghubungkan semuanya. Pelukis itu tanpa sepatah kata telah meninggalkan jejaknya dalam sebuah karya yang ia buat. Julia semakin gelisah, pikiran dan perasaannya campur aduk oleh misteri yang mulai terkuak. "Pak, saya harus segera pulang," ucapnya pelan. Ia menunduk sejenak. Ia berlari meninggalkan pelukis yang berdiri diam, menatap punggungnya sambil menjauh dengan cepat. Malam itu, di atas kasurnya yang dingin, Julie berbaring menatap langit-langit kamar. Hujan yang masih turun, namun matanya tak terkunjung terpejam. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, hangat namun tak bisa dijelaskan. Pak Santo masuk membawa lentera kecil. Setelah duduk di samping anaknya dan mendengarkan ceritanya, ia mulai bercerita tentang masa lalu tentang seorang pelukis yang pernah membantu istrinya saat melahirkan, dan bahkan mendonorkan sebagian hatinya untuk menyelamatkan Julia kecil dari atresia biliar. Setelah operasi, syaraf di sekitar pita suara pelukis itu rusak. Ia tak bisa bicara lagi dan hanya melukis untuk menyampaikan isi hati. Julia menatap ayahnya dan bertanya mengenai identitas pelukis yang dimaksud. Pak Santo menunduk lalu menjawab lirih, "Pak Widi." Julia terdiam bahwa pelukis yang ditemuinya tadi benar-benar tak bersuara. Ia teringat kembali bahwa pelukis itu tidak pernah berbicara sekata-kata pun. Matanya tertuju pada setiap lukisan yang ia lihat di lapak pelukis itu. Semua bertanda nama Puidi di pojok kanan bawah. Kring! Bel sekolah berbunyi panjang menandakan waktu pulang sekolah. Julia teringat akan cerita ayahnya. Ia berpikir bahwa mungkin seniman yang ia temui kemarin adalah orang yang selama ini peduli dengannya. Dengan penasaran, Julia kembali ke kota lama mencari keberadaan seniman itu, sembari berolahraga dengan berlari kecil. Namun dari kejauhan ia melihat beberapa warga berkerumun di lapak pelukis yang ia temui kemarin. Ketika Julia mendekati kerumunan itu, betapa terkejutnya ia melihat pelukis yang kemarin ia temui tersungkur lemas di tanah. Salah satu dari mereka memeriksa nadi pelukis itu. Beliau sudah tiada. Sepertinya karena faktor usia, ucap warga sekitar pelan. Diam-diam Julia membuka perlahan kotak milik pelukis itu yang masih tertinggal. Di dalamnya terdapat radio kaset, satu lukisan yang tertutup kain putih, kuas dan cat minyak yang hampir habis. Wajah Julia tertahan, ingatannya melayang pada cerita ayahnya semalam. Matanya kembali tertuju pada kain putih yang menutupi lukisan tadi. Ditariknya perlahan, ternyata sebuah lukisan kecil. Diambil dan diamatinya dengan perlahan. Latar kota lama berpadu dengan gerimis. Seorang anak kecil berdiri, mengarahkan payung ke seorang lelaki tua
yang tengah merapikan lukisannya agar tak basah. Kemudian Julie melihat di balik lukisan itu terdapat sebuah pesan. Air mata Julia jatuh membasahi lukisan tersebut. Sejak hari itu dalam hati Julia tumbuh tekad yang tak bisa ia tepis. Ia ingin sekali mendirikan sekolah seni. Bukan sekolah biasa, melainkan tempat belajar yang tidak memungut biaya, terbuka untuk anak-anak dari keluarga sederhana. Ia ingin membangunnya di Mijen, di mana akses pendidikan masih terbatas. Ia ingin menyalakan cahaya kasih dalam gelapnya keterbatasan. Ia ingin selalu menjadi payung teduh. Tempatnya berteduh jiwa-jiwa yang bersedih, tapi setia hadir melindungi dan menyalakan harapan. Hujan turun sore itu. Aku duduk di pinggir trotoar, lalu datanglah seorang anak kecil membawa payung kecil. Cukup untuk dirinya, tapi tetap ia arahkan padaku. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya menenangkan. Ia adalah jeda yang manis di tengah sepi. Terima kasih, Julia si payung teduh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 F5. Tangkap dari cerita pendek Payung Teduh. Setetes tekad yang baik serta keberanian merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan perasaan yang hangat bagi orang lain. Tindakan tersebut tidak akan terjadi apabila pikiran tentang risiko-risiko yang akan terjadi terus menghantui, atau masih ragu-ragu untuk melakukan tindakan yang positif. Tokoh-tokoh dalam cerita pendek Payung Teduh menjadi cerminan serta teladan dari sikap berani mengambil risiko, berani berpendapat, serta berani untuk yakin pada keputusan yang diambil. Jujur, saya sendiri masih belajar untuk menjadi berani. Berdasarkan pengalaman saya, menjadi berani bila tidak disertai tekad yang kuat dan hati yang lapang akan menjadi suatu ketakutan. Namun, memiliki tekad yang kuat pun harus terus dikuatkan, supaya sewaktu-waktu tekad tersebut tidak menjadi lemah ataupun goyah. Saya kagum dengan tokoh Pak Budi yang memiliki tekad, keberanian, serta hati yang lapang. Pak Budi menjadi cerminan bagi saya tentang arti keberanian. Kalau pembaca yang lain, siapa tokoh yang pembaca kagumi? Lalu menurut pembaca, apa itu arti dari keberanian? Dan apa yang membuat pembaca menjadi berani? Sekian refleksi dari saya, salah satu pembaca cerita pendek Payung Teduh. Terima kasih. Dan silakan beri tepuk tangan yang meriah dong buat kelas 12 F5. Oke, baik. Jadi dari cerita Payung Teduh ini sendiri punya banyak filosofi. Yang pertama, tokoh utama dari cerita Payung Teduh itu ada Julia sama Pak Budi. Dan juga latar setting tempat itu kota Semarang di tahun 1920. Gitu. Untuk latarnya sendiri kita pakai Mijen, Wonolopo, dan juga Kota Lama. Gitu. Untuk amanat yang bisa diambil, yaitu kita harus berlapang hati. Jadi di cerita ini ada anak yang lahir sebagai anak petani yang sederhana, dan bapaknya itu punya ladang sawah dan dijual agar bisa menyekolahkan si Julia di sekolah yang bagus. Dan di sekolah yang bagus itu dia bertemu dengan anak bangsawan, anak yang dari keturunan Belanda juga. Di situ dia memang dijelek-jelekan dan direndahkan juga, tapi dia tetap semangat untuk mengambil ilmu. Dan juga setelah dia bersekolah, dia sering pulang melalui Kota Lama. Di Kota Lama itu dia bertemu dengan seorang pelukis yang dia tidak mengucapkan sepatah kata apapun, tapi dia mengungkapkan ekspresinya dengan melukis.
setelah pulang dia menceritakan pengalaman dia bertemu dengan seorang pelukis kepada orang tuanya, dan orang tuanya mulai teringat dengan seseorang di masa lampau, yang dimana seseorang itu merupakan seorang yang pandai melukis juga, yang telah mendonorkan hati untuk si Julia tersebut. Dan akhirnya Julia bisa menjalankan hidupannya seperti biasa, karena sebenarnya Julia itu waktu kecil dia menderita penyakit empedu, tapi sudah didonorkan oleh pelukis. Dan ternyata plot twistnya, pelukis tersebut adalah pelukis yang ia temui di Kota Lama yang tadi itu. Dan sampai akhirnya si Julia mencari keberadaan si pelukis tersebut. Dia bertanya-tanya kepada pedagang yang lain yang ada di Kota Lama dan menemukannya sebuah alamat rumah Pak Budi. Dan ketika ia menuju rumah Pak Budi, ia menemui Pak Budi dalam keadaan yang sudah tergeletak dan meninggal dunia. Begitu. Juga dia menemukan secuil surat yang dimana surat tersebut berisi lukisan. Surat yang berisi lukisan tersebut berisi lukisan Julia dengan Pak Budi ketika pertama kali bertemu di Kota Lama. Jadi Pak Budi ini setelah melakukan operasi hati, pita suaranya itu hilang, sehingga dia berekspresi menggunakan lukisan. Dan bisa dikorelasikan dengan tema galeri art pada pagi hari ini, itu tentang cermin jiwa refleksi diri gitu. Selanjutnya akan ada kesimpulan dari isi gambar. Di sini saya selaku yang menggambar tadi, yang sudah teman-teman bareng untuk nonton tadi. Jadi mengapa saya menggambar tersebut? Sudah pasti yang pria yang ada di sebelah kiri tadi yang menggambar itu adalah Pak Budi. Nah, wanita yang memegang payung itu adalah Julia. Nah, kalau kalian perhatikan tadi di kanvasnya itu terdapat ada kata-kata, beberapa kata itu saya ambil dari lagunya Nadine Amiza yang berjudul Berpayung Tuhan. Nah, mengapa saya mengambil lagu tersebut? Karena seperti liriknya, biar di sela nafasmu tenang terus jadi satu, biar di telapak kakimu halus dan kuat melaju, biar dipeluk ibumu kekal wangi tanpa rindu, biar di bawah kasurmu mimpimu siap terbangun. Yang saya maksud dari lirik tersebut adalah itu adalah impian yang Pak Budi berikan kepada Julia, bahwa kelak semoga Julia itu selalu bertumbuh menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang kuat, yang selalu menggapai mimpi-mimpinya tanpa rasa takut. Karena Pak Budi itu ingin memberitahu bahwa Julia itu selalu punya Pak Budi. Sekalipun Pak Budi nggak ada di sisinya, udah nggak ada di sisinya, tapi Pak Budi itu selalu tersimpan di hati Julia, seperti itu. Ya, dan yang terpenting dari cerita ini, kita harus bisa menjadi seperti Julia, menjadi payung teduh. Yang masuk payung teduh itu kita harus bisa menjadi tempat untuk berteduh orang-orang. Kita harus bisa menjadi seseorang yang bisa independen, dan orang-orang lain bisa mendekat kepada kita sebagai berkat gitu. Selanjutnya akan kami berikan kepada MC. Sebelumnya terima kasih semuanya. Gimana kan? Aku mau tanya bentar ya, mau tanya-tanya dulu nih tentang karyanya. Boleh silakan duduk saja. Ayo. Aku mau tanya-tanya nih tentang karyanya. Ini tuh jadi ceritanya tuh dibuat oleh Mas Iko, gambarnya dari Mbak Amel, kemudian editornya tadi Nairila. Terus ini yang mengisi suaranya siapa ya tadi? Oh, Sheryl. Jadi itu perpaduan tim ya. Jadi itu kerjasama tim yang baik sekali. Aku mau tanya deh sama Mas Niko. Ini kan buat cerita ya. Kira-kira tuh waktu membuat cerita tersebut itu terinspirasi dari mana? Ataukah dari seseorang atau dari pengalaman pribadi mungkin? Boleh dijawab? Ya, jadi sebenarnya cerita ini tuh sudah saya buat beberapa bulan lalu untuk lomba FLS 3N gitu. Dan temanya juga sama dengan tema Galeri Art pada pagi hari ini. Dan di cerita ini ada beberapa nama, yaitu Julia, lalu ada Juni Gemini, juga ada Peter Virgo, lalu ada Noviana Sagittarius gitu. Jadi yang melatar belakangi saya membuat cerpen ini itu karena saya berikan sentuhan realitas sedikit gitu tentang teman-teman saya. Kebetulan 3 zodiak tadi yang saya sebutkan itu adalah teman-teman terbaik saya. Saya berikan secara implisit atau tersirat
bulan-bulan lahir teman-teman dekat saya. Juga tadi ada yang jahat, karakter jahat, antagonis yang bernama Virgo, itu teman SMP saya yang dulu pernah dia buat kurang gitu. Jadi seperti itu ya. Wow, sangat mendalam ternyata maknanya. Bukan hanya sekedar cerita ya teman-teman. Akan aku mau tanya ke Mbak Amel ini. Ini Mbak Amel yang melukis ya, yang menggambar. Ada nggak sih bagian atau part yang menurut Mbak Amel itu paling sulit digambar di sini? Atau nggak itu part yang sangat butuh yang detail, tapi tuh orang-orang sering terlewat dengan hal itu, kayak sering menyepelekan part itu tuh ada nggak gambar itu? Saya yang paling susah itu jelas tadi di video juga terlihat saya cukup kesusahan waktu menggambar Pak Kunis, karena di situ juga saya kan ingin menggambarkan Pak Kunis itu sedang melukis, karena lukisannya itu ada tulisan lirik yang baik. Di situ saya juga awalnya itu nggak niat ada lirik itu, tapi tiba-tiba kayak terlintas ada lirik itu, oh ternyata itu pas banget untuk Pak Kunis sama dia Jadi spontan deh videonya langsung. Wow, keren sekali ya teman-teman. Baik, kayaknya kita mending langsung tanya ke audiens aja nih ya. Kita langsung lempar pertanyaan ke audiens aja gimana nih Kak? Atau Kak kalian ada yang mau kasih pertanyaan gak nih? Mumpung ada pembuat karyanya langsung di sini. Oh, Bapak Ibu guru langsung membuat pertanyaan. Oke, terima kasih kesempatannya. Yang pertama saya sampaikan apresiasi yang luar biasa. Saya sampai menangis ini melihat galeri. Saya tadi jalan-jalan ya ketika ada di Spotlight, kemudian di podcast itu mungkin sudah hal yang biasa karena sudah pernah tampil. Tapi ini ada sesuatu yang baru dan ini benar-benar mengulik hati saya, apalagi ketika tadi sudah melihat tampilan. Kekaguman saya yang pertama ketika tadi melihat si pelukis itu ya, ternyata Mbak ini ya. Oke, apresiasi yang luar biasa sekali untuk Amelia ya, Amelia. Oke, Camelia. Oke, ya. Dan kekaguman saya bertambah ketika saya tahu ternyata di balik cerita itu ada yang cerita yang begitu bagus dan kemudian ada korelasi dengan gambar gitu ya. Selamat juga untuk Niko ya, luar biasa sekali. Saya menjadi sangat sangat lebih bangga ketika ternyata anak-anak SMA 13 ini mempunyai talent tersembunyi yang saya awalnya tidak tahu. Dan mestinya media ini, galeri ini memberikan wadah ya buat kalian yang punya talenta seperti itu gitu. Saya mengatakan ini sudah kelasnya bukan kelas SMA 13 ini, baik Niko maupun Camelia ya, udah kelas lebih. Oke, applause dong untuk mereka. Iya, kemudian ternyata pesan yang tersampaikan lewat cerita itu ya, maknanya sangat membuat saya tersentuh ya. Ya, payung teduh. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan keteduhan buat orang lain. Dan kalau saya malah memaknai itu ketika ada orang-orang membuat teduh saya gitu di balik perjuangan mereka gitu. Ya, kalau tadi Pak Budi itu adalah orang tuanya siapa tadi? Juwita ya. Saya merasakan orang tua saya itu ada di sini karena payung teduh saya itu adalah kedua orang tua saya yang mengantarkan saya sampai seperti ini gitu. Kalau saya ingat Rini kecil dulu itu bukan Rini yang pemberani ya, Rini yang minderan, yang nggak punya nggak punya keberanian untuk ini itu gitu. Tapi orang tua saya selalu hadir untuk memberikan support kepada saya, dan saya makasih kepada beliau berdua, orang tua saya yang sekarang sudah tenang di surga. Dan dengan cerita saya sepintas melihat kehadiran
orang tua saya di tengah-tengah saya di sini. Dan kenapa saya kok langsung tadi merasa saya itu ada di antara Niko dan Kamelia. Sekali lagi, karya kalian luar biasa, membangkitkan semangat saya. Dan lebih-lebih, saya yakin bahwa anak-anak SMA 13 itu luar biasa. Dan tentu saja terima kasih kepada tim yang mencetuskan ide galeri. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baru yang bisa menampung talent kalian yang memberikan warna yang beda begitu. Oke, saya tidak akan bertanya, tapi curhatan saya ini mudah-mudahan memberikan motivasi buat kalian. Terutama saya berharap akan lahir Niko dan Kamel yang baru dan banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terkesan ya, emang keren banget sih karyanya. Itu mengingatkan lebih yang kecil yang ingat orang tuanya, teman-teman, keren sekali. Baik, mungkin ini kayaknya kita harus tanya-tanya juga ke audiens, ke siswa-siswanya ya Kak. Kira-kira mau tanya apa nih? Apakah Aribi ada pertanyaan atau bagaimana? Gini aja nggak sih, 2 orang tercepat paling maju nanti dapat hadiah, dia mau nggak? Atau mau ditunjuk nih, mau ditunjuk? Kayaknya kita langsung tunjuk aja deh Kak, biar cepet nih. Kira-kira siapa nih? Yang depan-depan dulu apa yang belakang-belakang dulu nih? Jangan pura-pura nggak lihat, pasti langsung pura-pura nggak lihat nih. Yuk langsung aja lah Kak. Aduh, siapa ya ini kira-kira? Yang umpan Kak. Oke, boleh di... nggak apa-apa, kenapa harus malu-malu? Siapa ini? Nggak apa-apa loh. Ayo siapa yang maju? Jangan malu-malu. Ada hadiahnya loh guys. Itu yang di pojok Kak. Ada teman-temannya. Ada teman-temannya. Ada hadiahnya, ini tenang aja. Ini pertanyaannya gampang banget kok. Kalau kalian nyimak itu pasti kalian paham. Oh, langsung aja kita spill pertanyaannya ya. Oke. Langsung aja Kak Aribi pertanyaannya. Pertama tadi ya, kan udah nonton nih. Terus buat kalian tokoh yang paling berkesan itu apa sih? Siapa sih? Jadi tokoh yang paling berkesan dalam cerita tersebut itu kira-kira siapa? Itu menurut kalian aja. Nggak ada dalam seni itu nggak ada jawaban yang salah dan benar. Semuanya sama saja. Itu kan tergantung persepsi orang yang masing-masing ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan teman-teman. Dapat hadiah loh, masa nggak mau sih? Ayo, lu malu dong. Ayo angkat tangan yuk. Siapa nih kira-kira? Yang cowok dong, yang cowok. Oke, mau keren banget sini. Boleh maju? Berdiri saja di situ. Boleh perkenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Kaila. Secara dia mau talenta memberikan hatinya sendiri. Anak ibu karena kita sampai dia berapa itu 34 sekarang sini. Dan dia tetap lapang kerja musiknya dia lapang. Oke, terima kasih ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, perasaan kalian pas lihat cerita inspiratif ini tuh kayak gimana sih? Di perasaan kalian ketika melihat Terharu, apa gimana? atau senang tiba-tiba sedih kan? Ayo, yang mau menjawab angkat tangan. Nanti dapat hadiah loh teman-teman. Hadiahnya apa ya? Makanya ayo tunjuk tangan dulu. Ini tinggal jawab doang loh. Jawabannya cuma saya senang ketika melihat ini. Saya sedih atau gimana nih? Yang di belakang itu nggak mau jawab. Nah itu yang bergelombol seperti itu. Ayo siapa yang mau jawab? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu loh. Di depan aja nih kayaknya penasaran nih di depan ini. Tadi kayaknya tanya-tanya tentang hadiahnya, berarti harusnya penasaran. Ayo bisa. Perasaan pas nonton itu apa sih? Ya, perasaan
perasaan saya mungkin tersentuh karena Pak Budi mau berkorban untuk Julia, dan juga saya tersentuh dengan Julia yang termotivasi juga karena dia menyadari betapa berkorbannya Pak Budi untuk dia, dan dia tidak menyadarinya. Jadi saya tersentuh di situ. Oke, terima kasih. Ini keren banget. Pakai langsung. Dari cocok untuk kelas 12. Baik, untuk kelas 12 yang 5 silahkan kembali ke tempat. Terima kasih banyak ya nih Kak Amel. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelas 12 yang 5. Mending kita langsung aja ke kelas berikutnya. Kira-kira kelas berapa ya? Saya Diana Wijayanti. Dan saya Aktiva Bintis. Di sini kami sebagai perwakilan kelas 11 F5 untuk mempresentasikan hasil karya yang kami buat. Di sini kelas 11 F5 menghasilkan 2 buah karya. Yang pertama ada karya lukisan dan yang kedua ada karya puisi. Nah, di sini saya, Ayudya dan Rahma akan menjelaskan tentang hasil karya lukisan. Nah, jadi dari lukisannya itu menggambarkan tentang dunia seorang anak yang memiliki imajinasinya sendiri. Dia seperti ingin menciptakan dunia yang dia inginkan, dunia yang penuh warna, dunia yang bahagia, pokoknya dunia yang benar-benar dia inginkan. Tapi terhalang oleh kenyataan, seperti ada ruangan dinding yang suram, kotor, kumuh, yang tidak memiliki warna. Seperti bisa dilihat dari figuran foto keluarga ini. Ya, di dalam figuran tersebut, figurannya ini kan pecah kan. Ini terdapat foto keluarganya yang broken home. Jadi warna dari dinding ini menggambarkan kondisi suasana hati sang anak. Anak ini tuh mungkin merasa tidak nyaman atau tidak bahagia dengan keadaan sekitarnya. Dia seperti terhalang oleh lingkungan keluarganya yang mengekang atau yang tidak menyenangkan. Tetapi dengan gambar ini, gambar ini tuh ada cara untuk mengungkapkan perasaan pikiran yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dinding tempat anak itu tampak tidak terbatas, tetapi gambar itu sendiri membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Baik, segitu aja presentasi dari karya lukisan. Selanjutnya untuk karya yang kedua, karya puisi akan dibawakan oleh teman saya Diana dan Bintis. Perkenalkan, nama saya Diana Wijayanti dari kelas 11 F5. Di sini saya akan membacakan karya judul puisi yang berjudul Kendali Diri. Kendali diri, menggali waktu pada bias candu, mengurai satu demi satu kisah lalu, tapi tak kunjung. Aku terdiam, terbungkam sesal dan sesal nan buram. Tak cukup sekali aku kembali mengais pahit di ujung rintik. Harusnya aku membuka rasa jerih. Tiada abdi kan sia-sia jua, bukan siapa yang bersabda, tapi aku pemimpin. Jadi puisi ini menggambarkan perjuangan batin seseorang yang berusaha melawan candu atau kebiasaan buruk. Ia mencoba mengurai satu demi satu masalah dan kenangan masa lalu, namun tetap merasa terjebak dan belum menemukan jalan keluar. Yang pertama, dari bait yang berkata menggali waktu pada bias candu, menunjukkan seorang yang terjebak dalam kebiasaan buruk atau ketergantungan sehingga waktunya terasa terbuang. Yang kedua, ada pada lirik aku terdiam, terbungkam, sesak dan sesal nan buram, melukiskan rasa penyesalan, kesepian, dan beban yang menekan hati. Yang ketiga, ada pada lirik tak cukup sekali aku kembali mengais pahit di ujung rintik, menyiratkan bahwa kesalahannya sama terus diulang meskipun pahit dan menyakitkan. Yang keempat, ada pada lirik harusnya aku membuka rasa jerih, yaitu ada kesadaran bahwa penderitaan dan perjuangan bukanlah hal sia-sia, melainkan proses untuk belajar dan bangkit.
Yang terakhir ada pada lari, tapi aku pemimpinnya. Penegasan bahwa kendali atas diri sendiri ada di tangan pribadi, bukan orang lain. Puisi ini mengajak pembaca untuk mengendalikan diri, menyadari kesalahan masa lalu, belajar dari penderitaan, serta bangkit dengan tekad baru. Intinya, kendali hidup sepenuhnya ada pada diri sendiri, bukan orang lain. Sekian karya dari kelas kita. Terima kasih. Oke, tadi karyanya bagus-bagus banget ya. Ini aku mau tanya, puisinya itu bikin sendiri ya? Diana nih, gimana nih Diana? Puisinya tuh bikin sendiri. Kita tuh sarang dari satu orang gitu, kan maksudnya satu kelas gitu loh, ada yang nyaranin kata-katanya ini, jadi satu. Oh gitu, jadi itu hasil kerja sama tim ya? Iya. Keren banget sih tadi cara ngomongnya. Kalau yang itu lukisannya, itu siapa yang buat nih kira-kira? Yang buat itu saya sama teman saya. Ini dibantu ya, kerja sama tim. Berapa jam, berapa hari di proses membuat itu? Ada 2 hari sih. Ya. Keren. Oh kecil gitu ya. Tadi juga disampaikan Kak, itu isinya tentang apa, semuanya sudah jelas, sudah sangat rapi. Langsung aja, apa kita langsung mulai ke tanya-tanya ke audiensnya lagi nih Kak? Langsung aja ya Kak. Yang mana nih Kak, kira-kira yang depan-depan lagi, yang belakang-belakang atau yang mana nih? Langsung aja tunjuk Kak. Satu depan, satu belakang. Yang depan udah bosan ditanyain kayaknya Kak. Udah belakang gitu. Dan takut atau bosan, nggak tahu nih. Coklat. Jadi teman kelasnya sendiri ditunjuk gitu. Oke, boleh juga kok. Boleh. Langsung pada kabur loh ini. Kamu yang gimana? Ayo dong teman-temannya sini dong, mau tanya sesuatu nggak nih buat kakak-kakaknya nih karya-karyanya? Atau kalian ada pertanyaan? Ini ada yang mau nunjuk siapa ini? Medina. Sini. Ayo langsung aja yang ditunjuk siapa namanya? Medina. Medina mana ya Medina? Medina yang mana ya Medina? Ayo Medina Ayo, sini. di depan. Medina. Ayo Medina. Silakan ke sini. Ini Medina ya. Oke Medina, aku mau. Kamu dari kamu dulu nih. Kamu ada nggak pertanyaan buat teman-temanmu ini dari karya-karyanya ini? Apa ada yang kurang jelas? Atau kamu mau beri tanggapan aja? Mau boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Medina. Saya dari kelas 11 F5. Izin bertanya ya. Boleh dijelaskan kembali makna dari puisi ini, tapi oleh Diana. Walaupun tak melukis kan ada air tak kan tidak berwarna lalu itu teman-teman Makna keseluruhan yaitu puisi ini mengajak pembaca untuk mengendalikan diri, menyadari kesalahan masa lalu, belajar dari penderitaan, serta bangkit dengan tekad baru. Intinya, kendali hidup sepenuhnya ada pada diri sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang semangat dong. Masih pagi.
Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas F7 akan menjelaskan apa yang ada di gambar kami. Maknanya. Jadi di sini karya F7, 11 F7 itu ada 5. Nah, yang pertama ini buatan saya yang ada di sini. Itu mengandung filosofi tentang kasih sayang dan kepercayaan yang perlu dijaga bersama. Ini wanita merawat bunga dengan penuh cinta, tapi lelaki gagal merawatnya. Jadi cerita ini mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjaga hubungan dan memperhatikan apa yang kita terima. Nah, karya yang kedua ini ada di sebelah sini. Itu filosofinya dan gambarannya itu tentang perempuan yang cantik dengan bunga dan ayat tentang harmoni antara keindahan fisik dan jiwa. Mata yang tenang seperti merpati dan rambut yang bergelombang jadi simbol kelembutan, kedamaian, dan kekuatan alami yang memancar dari dalam. Ini juga menunjukkan bahwa kecantikan sejati adalah perpaduan antara keagungan luar dan ketulusan hati. Yang berikutnya ada gambar saya. Jadi ini gambar saya, yaitu memfilosofikan bahwa gambar ini memberikan suasana refleksi diri dan pencarian jati diri dari seorang wanita yang bingung akan hal mencari jati dirinya sendiri. Karena wanita ini sudah kehilangan jati dirinya dan wanita ini juga menatap di cermin, tapi bayangannya berbeda. Seperti nuansanya gelap, penglihatannya pun juga misterius. Bikin kesannya ada pergulatan batin atau rasa kebingungan dari tatapan yang kosong dari wanita tersebut. Berikutnya ada gambar saya, yaitu ini. Gambar ini itu memfilosofikan bahwa keindahan alami karena terlihat sebuah bunga di atas kepala wanita ini yang bermakna anggun, dan kecantikan yang menawan, tetapi terkesan juga rasa kurang percaya diri akan hal kecantikan dari paras mukanya. Dari wanita ini juga terlihat jelas lewat sketsa wanita dengan bunga besar di kepala karena memberi nuansa elegan dan lembut. Detailnya, bayangan dan bentuk bunga yang ada di atas kepala wanita itu juga menunjukkan ketelitian dan sentuhan artistik yang halus. Berikutnya, ini adalah gambar saya yang dimana ada seorang anak lelaki yang sedang duduk di atas kursi yang sedang menatapi sebuah kanvas kosong dengan memegang sebuah kuas yang berfilosofikan kayak gimana ya, kalau kamu nggak berani memulai nggak akan ada mimpi yang akan tergapai. Nah, ini ibaratkan kanvas kosong ini kayak apa ya, impian yang luas gitu. Nah, tapi ini kuas ini kayak gak berani mengekspresikan, gak berani mencoret satupun warna yang untuk kanvas itu. Nah, karena dia takut gagal, makanya dia tidak berani menggambar. Padahal dia memiliki impian yang sangat besar. Bisa jadi impiannya ini kayak punyanya siapa ya? Muhammad Saleh, gambar Muhammad Saleh ya kan? Nah, ya, bisa kayak gitu. Tapi karena dia tidak berani ya jadinya kanvasnya kosong. Ya, terima kasih. Oke, 11 F7 banyak banget. Aku mau masuk ya, yang ditampilin. Nah, kalian tuh kapan sih mulai suka gambar? Mulai dari kapan nih? Dari dulu deh. Tapi itu mulainya bukan saya yang saya tuh punya penampilan
Kalau saya sendiri itu dari TK, karena hobi saya itu juga udah gambar dari kecil, makanya Kalau saya dari kelas 7 itu karena saya nggak bisa gambar waktu dulu. Itu karena dulu itu saya ingin mengabdikan seseorang dalam sebuah gambar. Ya, nggak semua tentang pasangan, bisa aja kayak keluarga, teman, tujuan hidup gitu kan. Itu contohnya. Jadi ternyata beda-beda Kak, ada yang dari kelas 7, ada yang dari TK, ternyata wow, keren. Jadi bakatnya itu diasah ya sampai sekarang. alasannya juga unik-unik. Iya, alasannya unik-unik lucu sekali ya. Gimana kalau kita langsung tanya lagi ke audiens Kak nih? Gimana nih kira-kira? Langsung aja. Siapa nih? Langsung pernah kalian. Gimana kalau kita yang belakang-belakang itu Kak? Kita dari tadi depan-depannya ya, Dari yang belakang-belakang sih Kak. Kayaknya harus yang belakang-belakang. Iya benar. Coba deh tanya. Ayo Kak. Kasih tahu Kak pertanyaannya apa Kak? Kalau langsung takut-takut gini sih. Udah apa-apa gak digigit loh. Apa nih Kak kira-kira pertanyaannya? Tadi ada yang bilang jangan tujuh aku, Oh gitu. Oh ada yang bilang kayak gitu ternyata. Nah kalau kayak gitu sih mending ditunjuk aja langsung. Ya boleh langsung saja. Langsung aja. Ya boleh berdiri langsung ya. Aku mau tanya nih aku mau sesuatu. Tapi nyata dengan bahasa Perkenalkan nama saya Siti Heras Paulina Fussi dari kelas 12 SMA. Oke, aku mau tanya, kan tadi ada banyak gambar. Kira-kira gambar mana yang menurutmu paling berkesan di dalam hatimu? Atau nggak? Yang kayak ini kok relate ya sama aku? Kenapa? Oh nggak kelihatan. Boleh maju, boleh maju. di kelas 11-nya dia Oh, itu tuh. Nah, tuh ini pada Pak Derajat itu juga ada tuh. Tuh, kan pilih aja yang mana menurutmu yang paling bagus, yang paling berkesan. Ya kira-kira, ini sesuai deh sama aku deh gambarnya gitu. Tuh salah satu aja. Kayaknya yang cowok ada di belakang deh. Oh, kenapa tuh? Aku boleh tanya nggak alasan? Karena tadi kan aku cukup dengerin dia juga kayak dia takut bernyanyi karakter ya. Gitu. Nah, jadi makna mendalamnya? Mungkin kalau aku ambil karena dia tuh takut dia sampai dia sendiri kayak kelihatan dia kan takut kan buat ngasih ke Lena itu, jadi kan dia bingung kan, mungkin kalau dia salah masuk dari apa lah dia Gitu. Jadi itu berkesan ya di kamu. Baik. Terima kasih ya Mbak Sini atas jawabannya. Nah, ini Mbak Kak Arimbi. Kira-kira ada pertanyaan lagi nih Kak? Kasih pertanyaan yang sama aja ya. Kita kasih pertanyaan yang sama aja deh, tapi yang lain yang jawab yuk. Siapa nih? Mbak Anita mau jawab nggak nih? Mbak Anita mau jawab deh kayaknya.